Ini rahasia Lesti Kejora tetap bersinar di tengah gempuran penyanyi baru. Nonton sampai selesai dan alangkah baiknya di-subscribe dulu ya, inilah beritanya. Di tengah derasnya arus pendatang baru di industri musik dangdut tanah air, nama Lesti Kejora tetap bersinar terang. Penyanyi asal Cianjur ini membuktikan bahwa eksistensinya bukan hanya karena keberuntungan, melainkan buah dari konsistensi, kerja keras, dan kecintaan pada dunia musik. Perjalanan Lesti bukan dimulai dari panggung besar atau album mewah, melainkan dari ajang pencarian bakat Dangdut Academy, The Academy, Indosiar. Sejak memenangkan kompetisi tersebut di musim pertamanya, Lesti terus melangkah maju dan menjelma menjadi salah satu ikon dangdut muda yang paling berpengaruh. Lesti menegaskan bahwa rahasia utama agar bisa bertahan di industri hiburan adalah dengan terus berkarya. Sebagai penyanyi, kita tidak boleh puas dengan pencapaian yang sudah diraih, harus terus menciptakan lagu-lagu baru, memberikan sesuatu yang segar untuk pendengar, ujar Lesti. Menurut pelantun lagu Kejora ini, dunia musik adalah dunia yang dinamis. Setiap tahun bermunculan wajah baru dengan bakat luar biasa. Jika tidak terus berinovasi, seorang artis akan mudah tergeser. Bagaimana agar tetap konsisten? Salah satunya ya harus selalu berkarya, tambah istri dari Rizky Bilar itu. Tidak hanya dari dalam diri, dukungan dari para penggemar yang dikenal dengan sebutan Lesti Lovers juga menjadi energi besar bagi Lesti untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Saya bersyukur sekali punya fans yang selalu mendukung, dari awal karir sampai sekarang. Mereka yang selalu kasih semangat, dukungan, dan energi positif, ucap Lesti. Di era digital, interaksi antara artis dan penggemar menjadi lebih mudah. Lesti memanfaatkan platform media sosial untuk menjaga komunikasi dan berbagi karya, proses kreatif, hingga keseharian yang memperlihatkan sisi humanis seorang selebriti. Kesuksesan Lesti Kejora tak membuatnya lupa pada akar karirnya. Ia pun kembali dipercaya untuk duduk di kursi juri ajang The Academy musim ke-7, bergabung bersama nama-nama besar seperti Dewi Persik, Elvi Sukaesih, Soimah, dan Rita Sugiarto. Kepercayaan ini diakui Lesti sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Pasalnya, ajang The Academy bukan sekadar kompetisi, tetapi menjadi pintu masuk bagi generasi baru penyanyi dangdut untuk dikenal publik. Saya merasa terhormat bisa kembali sebagai juri. Apalagi saya sempat nonton audisinya, dan banyak banget talenta luar biasa. Masya Allah, mereka bukan cuma pintar nyanyi tapi juga punya kemampuan lain yang patut diapresiasi, ujar Lesti. Ia berharap kehadirannya di bangku juri dapat memberi motivasi dan bimbingan kepada para peserta yang tengah merintis perjalanan mereka di dunia tarik suara. Lesti juga memberikan pesan untuk para peserta dan penyanyi muda yang ingin mengikuti jejaknya. Ia menekankan bahwa menjadi penyanyi dangdut tidak cukup hanya dengan suara merdu, tetapi juga butuh etika, kerja keras, dan semangat belajar yang tak pernah padam. Jangan pernah merasa paling hebat, terus belajar, rendah hati, dan terbuka menerima masukan, karena dunia musik terus berubah, kita juga harus berkembang, pesannya. Lesti juga mendorong para penyanyi muda untuk tetap menjaga identitas musik dangdut agar tidak hilang ditelan zaman. Meski tren musik bergeser, menurutnya, dangdut adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Meski kini telah berstatus sebagai istri dan ibu, Lesti menegaskan bahwa perannya sebagai musisi tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia terus menyeimbangkan antara dunia profesional dan kehidupan pribadi. Menjadi ibu dan istri tentu memberi warna baru dalam hidup saya, tapi itu bukan penghalang untuk tetap berkarya, justru jadi motivasi lebih kuat, ucapnya. Kini, Lesti tengah menyiapkan beberapa proyek musik dan kolaborasi yang direncanakan rilis dalam waktu dekat. Ia berharap karya-karya barunya bisa terus menginspirasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Lesti Kejora adalah bukti nyata bahwa dengan dedikasi, semangat berkarya, dan dukungan dari orang-orang terdekat, seorang artis bisa tetap bertahan dan bahkan semakin bersinar meski zaman terus berubah. Dari panggung audisi hingga duduk di bangku juri, perjalanan Lesti menjadi cerminan dari semangat juang anak muda Indonesia yang patut diteladani. Pihak Yoni Dores minta maaf usai laporkan Lesti Kejora ke polisi. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora bakal berujung damai. Pihak Yoni Dores kini malah minta maaf usai kasus itu di tangan polisi. Permintaan maaf yang dilakukan Deoli Payumara untuk mewakili kliennya itu atas tuduhan yang terjadi yang diduga dilakukan asisten Yoni Dores.
Hal itu yang membuat permasalahan Yoni Dores dan Lesti Kejora menjadi memanas. Kemudian ada juga dari pihak Yoni Dores, mungkin yang kemudian timbul cerita-cerita atau tuduhan-tuduhan dari pihak asistennya, kata Deoli Payumara. Secara sigap Deoli Payumara mewakili Yoni Dores meminta maaf kepada Lesti Kejora. Mantan kuasa hukum Richard Eliezer itu menduga pihak Yoni Dores belum terbiasa menghadapi masalah seperti Inje. Itu mungkin saya atas nama yang bersangkutan juga minta maaf terhadap apa yang terjadi kemarin itu, ujarnya. Mungkin karena belum terbiasa menghadapi persoalan, jadi begini, katanya. Deoli Payumara juga menghindari adanya laporan balik yang bisa saja dilakukan Lesti Kejora. Terlebih menurut Deoli Payumara masalah ini berawal dari kesalahpahaman. Ini kan kita hindari supaya adanya nanti dilaporin balik lagi, penyebaran memang baik atau apa dari pihak Lesti. Kita juga nggak mau yang seperti itu, kita mau baik-baik saja, katanya. Jadi memang itu mungkin kesalahpahaman yang kemudian timbul kepanikan atau kemudian timbul masalahnya si hujatan atau apa ya, terangnya. Deoli Payumara kembali melakukan permintaan maaf terhadap Lesti Kejora mewakili kliennya, Yoni Dores. Dia pun berharap ada ruang mediasi yang dapat mempertemukan sang klien dengan Lesti Kejora, pihak yang dilaporkannya. Jadi kita atas nama Pak Yoni Dores minta maaf juga terhadap tersebut, tapi okelah kita tersampingkan itu. Yang jelas kan ada ruang terbuka dari pihak Lesti untuk kemudian bermediasi, lanjutnya. Baca juga, kasus dugaan hak cipta Lesti Kejora dan Yoni Dores, Deoli Payumara bakal pertemukan kliennya dengan istri Rizky Bilar. Ini yang kemudian akan saya jajaki bersama Pak Yoni Dores kapan waktunya. Terus nanti kan ada kontak person dari pengacaranya kan, tutup Deoli Payumara. Seperti diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dilaporkan oleh pencipta lagu Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Lesti Kejora dilaporkan atas dugaan kasus melanggar Undang-Undang Hak Cipta, di mana, menurut Yoni Dores, Lesti Kejora membawakan lagunya tanpa izin di sebuah stasiun televisi. Kemudian, penampilan Lesti saat menyanyikan lagunya itu dibagikan oleh beberapa akun YouTube dan tanpa izin Yoni Dores. Akan tetapi, kuasa hukum Yoni Dores, Deoli Payumara menyebut bahwa permasalahan ini lantaran adanya salah paham. Deoli Payumara mewakili Yoni Dores minta maaf kepada Lesti Kejora. Polemik soal dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama Lesti Kejora masih terus bergulir. Kali ini, kuasa hukum Lesti, Sadra Seskoadi, menegaskan bahwa kliennya bukan pihak yang pasif atau menghindar. Ia bahkan menyebut tudingan tak adanya itikat baik dari Lesti sebagai tuduhan yang tidak sesuai fakta. Sadra menjelaskan bahwa pihak Yoni Dores hanya mengirimkan satu surat somasi resmi yang tercatat pada tanggal 1 Maret tahun